warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gua Arya Mandalika ya. Selamat siang buat para pecinta misteri dan selamat siang untuk saudaraku dimanapun kalian berada. Dan mudah-mudahan kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Pada siang hari ini gua sekarang ada di Desa Pemarayan, yang mana dulu Desa Pemarayan ini pernah memegang rekor bendungan terbesar di Indonesia ya. Oke, mungkin gue bakal selusurin ke sini ya, bendungan lamanya. Kalian lihat di belakang gue, sini ada foto-foto ya, foto-foto sejarah. Nanti gue bakal shoot ya, ini apa namanya, foto-foto sejarah di belakang gue. Masih ada juga mesin mungkin buat ngatur gerbang tarik turun mungkin ya, gue nggak tahu. Oke, mungkin gitu saja dulu ya. Nanti gue bakal sedikit review tempat yang ada di sini dan ekspor di tempat sini ya. Kalian jangan kemana-mana, tetap saksikan video Arya, tetap pantengin video Arya ya. Kalian juga yang baru bergabung di channel Arya Mandalika, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya atau cicilan. Oke, begitu aja. Kalian jangan kemana-mana, tetap saksikan video gue. Dadah. Oke teman-teman, begitu aja. Mungkin langsung gue ekspor sedikit tempat yang ada di sini ya, yang di Pemarayan ini. Dulu yang diinjak gua ini katanya dulu bendungan cuy, bendungan lama sih di sini. Emang tempatnya mantap banget sih, kalian boleh lihat. Wow, sampai sana. Nanti gua bakal mencoba ke sana ke belakang ya. Ada juga ruangan bawah tanah. Gua bakal ke ruangan bawah tanah ya. Ini ada bendungan lama Pamarayan. Nah, tepat di depan gua. Di sini sekarang juga udah bisa dijadiin taman ya, buat nongkrong-nongkrong. Kalau dulu sini bendungan ya. Kalau bendungan barunya di sana, nanti insya Allah bakal sedikit gua shoot ya di tempat sana bendungan lamanya. Bendungan yang barunya. Oh. Ini cuy, ini gerbang ini buat nutup air ya. Air kalau dulu ya. Wow, banget sih cuy. Kita mungkin langsung ke sana ya. Gue jalannya muter sih, kalau kesini pasti becek cuy. Soalnya tadi ada anak kecil yang main bola di tempat ini. Cuma ya becek-becekan gitu loh. Soalnya habis selesai hujan juga. Lihat di sana. Kalau banyak suara-suara kendaraan yang lewat, mohon maaf ya, karena suaranya dekat banget dengan pinggir jalan. Oh, ini cuy, jembatan di atas ya. Jangan sini gimana. Wow. Coba kabar itu aja cuma lewat sini ya. Kita bakal sedikit melihat yang ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dia bendungannya. Ini yang di bawah ini yang udah jadi rumput-rumput ini dulunya bendungan cuy, air. Wow. Dan dulu juga pernah memegang bendungan paling terbesar di Indonesia ya, di daerah Pamarayan ini. Gue sih penasaran sama jembatan kuning. Kita menuju langsung masuk aja ke sana. Dan di sana juga ada jembatan, ada ruangan apa ya? Bisa dibilang bawah tanah, kurang paham sih gua. Ini gua langsung aja ke sana. Nah, ini gerbangnya gede banget sih, gila cuy. Buat nutup air ya. Jadi penghalang air kalau misalnya mau jalannya kapan, tuh ya. Di sini cuy.
ada kambing. Oke, gua langsung jalan ke sana aja. Ini banyak bocil-bocil lagi pada main di sini. Ini bukan bocil, ini kambing. Oh, masih banyak juga anak kecil pada main bola tadi di tempat sini cuy. Becek-becekan. Amburadul. Gue bakal mencoba ke sana ya. Magic. Ada orang yang lagi habis pacaran sih di gang, nggak modal. Tadi gua ngeliat ada di sini. Nah, ya. Nah ini ada sini ya, tuh di depan gua tepat ada kayak semacam ruangan, bukan ruangan tuh. Apa ya? Gua mungkin kesana aja kali. Gua mau masuk ke sini. Nah, ini banyak banget suara walet. Udah banyak waletnya ya. Cuy. Oh, ternyata ini mesin apa ya? Gua harus pakai masker, cuy. Tahu banget kan. Sini ya. Sini ya. Kalau malam sih mantap banget sih ini. Dilarang masuk selain petugas. Banyak banget waletnya ya. Nah, coba kita ke sana. Ruangan bersejarah. Ini gerbang nutup ya. Gede banget sih ini anjir. Besinya. Keren. Oh, ternyata ruangan bawah tanahnya di sini. Baunya emang bener-bener ya. Bisa nggak ya masukin? Oh, ternyata ini cuy, ruangan bawah tanahnya. Yang dibilang ruangan bawah tanah ini. Gua turun laut sini aja kali ya. Bau banget nih. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, baunya nggak kuat anjir. Bau banget. Ini yang dibilang ruangan bawah tanahnya ya. Ini gua bakal coba bisa bertahan. Ampun. Nyerah, gue nggak kuat. Bau waletnya bener-bener pengap banget sih, soalnya ini nggak ada ruangan di dalam. Gue nggak kuat. baunya di dalam. Oke, langsung aja gue. Nah ini udah jadiin taman cuy depannya. Bisa tembusnya ke sini ya. Ternyata. Nah, tembusan tempat tadi. Gila. Gue nggak kuat masuk ke ruangan bawah tanahnya cuy, karena bau banget, bau walet ya, walet. Wah, langsung muntah. Bendungan Lama Pamarayan terletak di dua wilayah, sebagian bangunan berada di Desa Pamarayan, Kecamatan Pamarayan dan sebagian lainnya di Desa Panyaprangan, Kecamatan Cikeusal, Kabupaten Serang, Banten.
Bendungan Lama Pamarayan membentang sepanjang 191,65 meter, terdiri atas bangunan utama, ruang kontrol, bendungan sekunder, ruang lori, jembatan serta rel lori. Bendungan ini pernah memegang predikat bendungan terbesar di Indonesia selama beberapa dekade sejak selesai dibangun pada tahun 1925. Predikat bendungan terbesar di Indonesia ini kemudian beralih ke Bendungan Jatiluhur pada 1962. Bendungan Pamarayan merupakan bangunan bersejarah peninggalan masa pemerintah kolonial Hindia Belanda. Salah satu bangunan yang pada masanya menjadi landmark pemerintah kolonial, khususnya di Banten. Untuk memahami latar belakang pembangunan bendung ini maka perlu dipahami kebijakan pemerintah kolonial pada awal abad 20. Pada tahun 1889 Konrad Theodor van Deventer, seorang ahli hukum Belanda yang pernah tinggal di Hindia selama hampir 17 tahun, tahun 1880 sampai tahun 1897 menerbitkan artikel berjudul Een-Rechtsschuld, suatu hutang kehormatan. Hutang yang dimaksud adalah jasa besar baik langsung maupun tidak langsung dari Hindia Belanda bagi negeri Belanda. Hutang ini mencakup berbagai aspek, terutama pada aspek perolehan kekayaan dan kemakmuran negeri Belanda yang sangat bergantung pada Hindia. Van Deventer bersama dengan rekannya, Peter Brosshoff menjadi pencetus gerakan politik etis atau politik balas budi pemerintah kolonial. Di Banten, menjelang akhir abad 19 terjadi serangkaian pemberontakan terhadap pemerintah kolonial. Sartono Kartodirjo dalam karyanya, Pemberontakan Petani Banten 1888, menyebut nama Pamarayan sebagai salah satu daerah lahirnya para jawara yang ambil bagian dalam pemberontakan di beberapa daerah di Banten. Pemerintah kolonial menganggap peristiwa yang terjadi di Banten pada abad 19 seperti geger Cilegon sebagai akibat dari kemiskinan penduduk Banten. Atas alasan itu, program irigasi ditujukan untuk mensejahterakan masyarakat Banten melalui bidang pertanian. Berawal dari munculnya wacana untuk mengkaji daerah aliran Sungai Ciujung. Ide ini semakin terpacu untuk direalisasikan pasca tragedi geger Cilegon tahun 1888, pemberontakan yang sering disebut sebagai akibat dari rendahnya kesejahteraan masyarakat dan juga rendahnya produktivitas pertanian. Pembangunan bendungan ini dimulai setelah jalur kereta api yang menghubungkan Rangkas Bitung, Merak selesai dibangun pada 1905. Bendungan Pamarayan memiliki dua saluran induk yang berhasil mengubah tanah tidak produktif menjadi sawah tarikan yang mampu menyediakan kebutuhan beras wilayah Banten sejak tahun 1925. Gubernur Jenderal baru mengeluarkan Besluit Surat Keputusan Pembangunan Bendungan pada tahun 1905, ketika jalur kereta api dari Rangkas Bitung ke Merak selesai dibangun. Stasiun Catang yang berjarak 4 km merupakan stasiun terdekat dari lokasi pembangunan bendungan. Stasiun ini dihubungkan ke lokasi pembangunan dengan rel untuk lori atau gerbong pengangkutan bahan material selama proses pembangunan Bendung Pamarayan. Sebelum memulai pembangunan, Burgerlijk Openbarewerken Bouw, atau Departemen Pekerjaan Umum menandatangani kontrak perjanjian dengan Staatssporwegen SS, sebuah perusahaan kereta api yang sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah Hindia Belanda. Perjanjian ini dibuat untuk mengangkut batu dari Bukit Cerelang di Anyer yang akan digunakan untuk bahan utama bendungan. Bouw harus membayar sebanyak 44.000 gulden kepada SS atas kontrak tersebut. Dalam catatan Direktur Bouw, untuk memastikan kualitas bangunan dan pengerjaan proyek ini, pemerintah kolonial membayar 3 insinyur dan 2 pengawas kelas 1. Pembangunan Bendung Pamarayan dilakukan secara bertahap di bawah pengawasan seorang insinyur Belanda bernama Ing. Strengnaerts. Ia memimpin dan mengawasi pembangunan serta pengangkutan ribuan ton batu dari Anyer ke Pamarayan. Tahap berikutnya terus dilanjutkan sehingga kanal untuk bendungan selesai dibangun pada 1911. Pembangunan dilanjutkan dengan pembangunan bendungan utama dan bangunan lain. Diperkirakan Bouw telah memperkerjakan sebanyak 300.000 orang buruh harian.
Bendung Pamarayan selesai sepenuhnya dan mulai beroperasi pada 1925 dan menghabiskan anggaran sebesar 2 juta gulden selama pembangunan. Sebenarnya, gagasan pembangunan Bendungan Pamarayan sudah muncul sejak September tahun 1876. Sejak saat itu, wacana pembangunan bendungan mulai dicetuskan para pejabat tinggi pemerintah kolonial dalam kajian daerah aliran sungai, Das Ciujung. Sementara dalam naskah Besluit Gubernur Jenderal tertulis nama Pamarajan, ejaan lama, J sama dengan Y, menunjuk suatu daerah di Banten, kini salah satu kecamatan di Kabupaten Serang, sebagai tempat dibangunnya bendungan. Ada yang menarik dari penamaan ini. Fakta penamaan Pamarajan menunjukkan bahwa sebutan Pamarayan sudah ada sebelum bendungan dibangun. Hal ini berbeda dengan cerita yang sering dituturkan oleh masyarakat luas terutama masyarakat Pamarayan. Masyarakat mempercayai bahwa asal-usul nama Pamarayan berasal dari kata marai, mayar, bayar, yang merujuk pada aktivitas pembayaran pada para pekerja yang membangun bendungan ini. Mungkin ceritanya seperti itu ya, cuma bisa sedikit menjelaskan sejarah tentang yang ada di Pamarayan ini. Nah, begitu bersejarah tempat Pamarayan ini ya. Nah, mungkin ada juga sejarah yang belum bisa kita kupas ya, mungkin ada juga ya, tapi kita nggak tahu ya. Mungkin gitu aja yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Arya Mandalika, kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.